Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bidin azakumullah, kita dipertemukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luangkan waktu kita sejenak dari nikmatnya ini untuk sebentar mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap diri kita pasti akan dimintai pertanggungan jawab. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'arba. Nanti dia akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sampai ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi, bima, umur kita gunakan untuk apa? Yang kedua, an ilmihi, bima fa'ala, kita belajar ilmu tidak, kemudian kita amalkan tidak. Yang ketiga, wa an malihi, min aina ihtasaba wa fima. Harta-harta kita gunakan kemana, kita peroleh dari mana. Wa an jismihi bima, jasad-jasad kita kemanakan, kita habiskan untuk apa. Ini akan ditanya bima azakullah. Maka sebagai seorang kepala rumah tangga maupun sebagai seorang ibu rumah tangga, mereka adalah pemimpin. Sebagaimana nas yang dahulu kita jelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dipimpinnya. Maka orang-orang yang beruntung adalah yang memanfaatkan waktunya untuk dia melaksanakan amanahnya dengan benar, yaitu di atas jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wafidina azakumullah, kita akan lanjutkan sedikit dari bahasan kita dari kitab Fiqh Ta'amul Baina Syarjain. Kita sampai kepada husnul mu'asyirah ma husnul ibadah. Bagusnya pergaulan rumah tangga hendaknya diikuti dengan bagusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesuksesan dalam dunia ini harus diikuti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang punya mobil, memiliki rumah, memiliki anak yang banyak, memiliki dagangan yang lancar, memiliki perniagaan yang serba mudah, tapi kalau tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, kemarin disebutkan apa? Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unah,
ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aliman aw muta'ali. Maka ketika seorang dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin, baik dia seorang suami maupun istri, maka dia memimpin apa-apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan dunia, kemudian dia gunakan untuk kehidupan akhirat. Artinya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin Ibnu Abdullah diceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanal mu'asarah latifan fil mudabati ma'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat bagus pergaulannya, lemah lembut di dalam bersendau-gurau, di dalam menjalin hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Dan dijelaskan wa fi waqtin nafsihi yahusuhunna ala ta'atillah azza wa jalla wa aksari min ibadah. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW di samping juga makan, menikmati dunia, hubungan suami istri, menikmati dunia, ya, kemudian juga bekerja. Rasulullah SAW menyeru, memberikan nasihat kepada keluarganya untuk memperbanyak ibadah. Karena ibadah ini yang kemarin kita jelaskan, yang bisa menyelamatkan diri seorang dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan dijelaskan kehinaan pada suatu kaum itu tidak akan diangkat melainkan apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai seorang itu kembali kepada agamanya. Jadi kejelekan-kejelekan yang ada pada keluarga, baik itu hutang yang menumpuk, baik itu kekurangan harta, penyakit, kejelekan-kejelekan lainnya, ini akan diangkat Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua atau kita semua kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan bagaimana bagusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mempergauli istri dan keluarganya. Kemarin telah kita ceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang romantis, ya. Ketika beliau melakukan itikaf, kemudian ada salah seorang istrinya mendatanginya, yaitu siapa? Sofiyah bintu Huyai, mendatangi beliau. Kemudian apa? Diajak berbincang-bincang, padahal beliau sedang ibadah. Kemudian apa? Dipegang, kemudian diajak berdiri, kemudian digandeng sampai dekat rumah dari Sofiyah. Ya. Padahal umur perkawinan antara Sofiyah dengan Rasulullah SAW ini sudah lama. Kalau pengantin baru mungkin, kalau baru sakit sedikit, kenapa sih dek? Gitu kan. Tapi kalau pengantin lama, kalau sakit dikit, ya sudah cari obat Kak Putih sendiri sana. Nah, gitu. Ini Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jelaskan di sini, wa ya'tihi zaujatu wa huwa mutakif, wa yajlisu ma'aha bihadisah bi mu'takifi sa'ah, summa yakumu ma'aha yaruduha ila qaribin min baitiha. Jadi setelah diajak bincang-bincang, berdiri bersama, digandeng, diantar lagi ke dekat rumah daripada istri Rasulullah SAW ini, Sofiyah. Ya. Padahal istri Rasulullah SAW kan banyak, tapi bagaimana Rasulullah SAW mendudukkan hak-hak yang harus dia penuhi, yang beliau harus penuhi kepada istrinya. Ya. Dan itu adalah salah satu kewajiban bagi seorang suami, adalah
menjaga keharmonisan antara hubungan istri dengan suaminya. Jangan sampai seseorang menjeburkan dirinya ketika sudah tahu ada masalah, ya. Tapi tidak adanya pengertian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memperrumit. Maka saya di bab awal kan menjelaskan bagaimana seorang suami itu hendaknya seorang yang haliman, sahlan, ya. Kemudian rafiqan, layinan. Ini sifat-sifat yang bagus. Menjadi orang yang mudah, menjadi orang-orang yang lemah lembut, kemudian menjadi orang yang bijaksana, murah hati, dan menjadi orang-orang yang pengertian. Dari sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik. Ini waqidun azabullah. Dan nanti di bab belakang setelah ini akan dijelaskan bagaimana macam-macam suami. Ada hadis Muzar'i itu membahas tentang macam-macam suami. Ada 11 macam suami. Ya, ada suami yang macam-macam. Ada yang pelit, ada yang kasar, ada yang dermawan, ada yang pengertian, ada yang sedang-sedang saja, nanti dijelaskan. Makanya yang ditekankan di sini adalah suami yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Dan ini harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tidak hanya sekedar retorika, pengetahuan, tapi harus dicoba untuk diamalkan. Terlatih untuk bicara itu yang sangat bermakna, ya. Sehingga kelihatan puitis gitu. Ya, kalau di zamannya insyaallah sebelum dinikahin saja puitisnya bukan main, ya. Tapi setelah bertahun-tahun berumah tangga, kono lu, ini lu, nah, kan? Sudah enggak ini lagi. Kesopanannya itu kadang sudah enggak dijaga lagi. Ya. Ini adalah satu hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sudah lama berhubungan dalam suami istri, kemudian keharmonisannya luntur, sehingga dia kembali kepada budaya-budaya yang tidak diajarkan oleh Islam. Nah, kemudian diceritakan bagaimana romantisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Min dzalika ma akhrajahu Bukhari wa Muslim. Yang demikian itu dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu an qalat. Dari hadis Aisyah radhiyallahu an, beliau menyebutkan kuntu al-abu fil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li suwahibu yal'abna ma'i. Dahulu saya bersama dengan teman-teman wanita saya yang bermain dengan mainan-mainan boneka. Bahkan Rasulullah SAW idza dzaqala yanqami'na minhu fayusarri bihinna illa fayal'abna ma'i. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu an sedang bermain boneka, kemudian bersama dengan teman-temannya wanita, ada Rasulullah SAW masuk di rumahnya. Kemudian teman-temannya ini takut dimarahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga teman-temannya ini pada lari bersembunyi. Nah, kemudian nggak disangka Rasulullah SAW itu membisikkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasannya mereka yang bersembunyi itu disuruh saja bermain, nggak apa-apa bermain. Ini menunjukkan apa? Bagaimana pengertiannya Rasulullah SAW kepada istrinya. Ya. Tidak mentang-mentang ada raja masuk rumah, gitu ya, misalnya. Ada kepala rumah tangga masuk rumah bubar, gitu. Ya. Tapi apa? Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang pengertian, memahami keadaan yang ada pada istrinya dan kondisi yang ada pada istrinya serta pada teman-temannya. Ya, maka teman-temannya pun diperbolehkan dibisikkan kepada Aisyah tidak mengapa, ya, untuk bermain dengan mainan yang tadi dan dilanjut. Nah,
Dan dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi Rasul pada umur 6 tahun itu dipinang. 9 tahun kalau orang Arab itu sudah besar. Ya. Itu sudah haid dijadikan istri beneran. Kemudian selama 9 tahun bersama Rasulullah. Jadi umur 18 tahun Rasulullah meninggal. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu meninggal ditinggal oleh Rasulullah pada saat umur berapa? 18 tahun. Jelaskan rajih. Dan ini jelaskan ini memang yang paling rajih, walaupun banyak sekali khilaf di antara para ulama ya tentang berapa umur pada saat dinikahi ini. Tapi ini keterangan yang paling rajih. Ini penjelasan saja supaya kita tidak mengikuti orang-orang awam dan pandangan orang-orang awam bahwasanya nikah itu harus 17 tahun. Tidak ada aturan dalam Islam. Ini menunjukkan apa? Sami'na wa ata'na. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini keyakinan kita. Boleh seorang menikahi seorang perempuan selama dia sudah diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala dia siap hamil. Kalau sudah haid itu siap hamil. Jadi ini menunjukkan agama itu bukan keumuman. Ini bukan umumnya orang. Tapi bagaimana yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Dan dijelaskan barang siapa yang mengikuti kebanyakan manusia akan menyesatkan kalian dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keterangan dan jelaskan wa fi sahih Bukhari, yaitu istri Rasulullah SAW ditanya, "Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baiti?" Apa sih yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di rumahnya? Qalat, maka Aisyah menjelaskan, "Kana yakunu bi mihnati ahlihi, yakni Fatimah adalah." Rasulullah SAW itu kalau di rumah membantu pekerjaan keluarganya. Fa idza hadarat as-shalah kharaja ila shalah. Kalau hadir datang waktu sholat, Rasul pergi sholat, menunjukkan bagaimana ibadahnya Rasul SAW. Ya. Jadi di samping beliau ini memperbagus hubungannya dengan istrinya, tapi di sisi lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kalau bisa mengamalkan ada tentang zikir kemarin, masya Allah, nggak ada waktu kita untuk senggang, untuk leha-leha. Sambil tidur pun bisa berzikir, beribadah. Berjalan bisa ibadah. Ya, apalagi ini dijelaskan sholat, zikrul akbar, zikir yang paling besar. Nah, ini menunjukkan bagaimana kebiasaan Rasul tidak hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul juga makan, Rasul juga jima, Rasul juga minum, Rasul juga beristri. Ya, menunjukkan bahwasanya Rasul adalah manusia biasa. Ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada permainan-permainan yang di sana yang dijelaskan Rasul untuk diperbolehkan, walaupun permainan jenis ini diperbolehkan. Tapi yang ditekankan oleh Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, isnad Hasan riwayat, jadi Hasan kan dengan hadis yang lain, dengan hadis Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, laisa minal lahwi ila salasun. Tidak ada sendokuro atau permainan melainkan 3. Rasul menjelaskan Ta'dibur rajuli farsahu wa mula'abatuhu ahlahu. Ya.
Pertama, melatih kuda, seorang laki-laki yang melatih kuda. Kemudian yang kedua, seorang suami yang bercengkerama, bersendoguro dengan istrinya. Ini boleh. Ya. Waram yuhu, yaitu melempar, biqausihi wa nabli, melempar batu, ya, sama apa? Panah. Jadi ada berapa? Ada 4 ya. Karena romyu ini jadikan 1, melempar jadikan 1. Jadi yang pertama melatih kuda, ini maksudnya antum belajar nyopir. Nah, yang nggak bisa motor laki-laki belajar motor laki-laki. Nanti latihan naik trail gitu ya. Nah, kemudian karena kalau dulu berkuda kan sebagai kendaraan kan, nah sekarang juga harus latihan. Kalau perlu mobil pesawat bisa. Kemudian yang kedua adalah sendoguro, bersandar. Ya. Walaupun ini nggak berpikir, maksudnya apa? Dia adalah seorang keluarga muslim yang senantiasa apa? Beribadah kepada Allah. Kemudian sehari-harinya ya senang dia bersandar dengan suami atau istrinya. Kemudian anak-anak dilatih untuk melempar, baik melempar panah ataupun melempar batu, itu diperbolehkan. Ini waktu itu menunjukkan apa? Rasulullah SAW menganjurkan kepada keluarga kaum muslimin untuk banyak bersengkerama, bersendoguro, jangan terlalu tegang. Nanti kalau tegang itu stres. Hidup itu dinikmati saja. Kalau kurang duit ya ngutang yang punya duit ya gitu. Kalau ditagih ya semoyo. Salah. Karena kita banyak saudara, jangan terlalu. Nah, nanti kalau bilang semoyo terus ya paling kan dibebaskan. Salah. Kemudian dijelaskan oleh Allah, yaitu hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikahi seorang perawan kepada Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir menikah, ya Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu sudah menikah? Kemudian Jabir menjawab, nah sudah. Dia seorang yang janda apa perawan? Rasul menanya lagi. Maka qultu, Jabir mengatakan bahwasannya dia seorang yang janda. Ya. Kemudian Rasul menyarankan apa? Kenapa kamu tidak menikahi perawan supaya kamu bisa apa? Bisa bersendogoro, bisa bersengkerama, bermain dengan dia. Nah, kalau janda meramut aja. Enggak ya, tergantung. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan apa? Yang perawan. Maka memang pengalaman dari para ikhwah, ya, kalau menikahi janda, kemudian yang menikahi ini suaminya lebih muda, itu sanggup kalau mau bersendogoro. Ya. Karena menjandai yang lebih tua, gitu kan. Biasanya bawaannya kalau sudah janda itu serius. Dan dijelaskan bagaimana Rasul menyarankan kepada Jabir bin Abdullah ketika beliau mendatangi rumahnya di malam hari. Rasul mengatakan apa? Amhilu hatta tadkhulul lailan. Pelan-pelan. Jangan kayak singa, pelan-pelan. Ya. Ini dengan apa? Sampai kamu itu masuk rumahmu di malam hari ketika menemui istrimu. Biar apa? Ya, likai tamtasita sa'sahu wa tastahidan mukibah. Supaya apa? Istri ini bisa menyisir rambut, kemudian bisa berhias, ya, atau mencukur bulu-bulu. Maksudnya apa? Ketika mau melakukan senggama atau ketika mau melakukan hubungan istri, ya jangan terburu. Tapi apa? Pelan-pelan. Ya, dibuat suasana romantis.
Karena judulnya husnul mu'asyirah. Jadi keharmonisan dalam hubungan. Sehingga ketika masuk malam hari pun jangan kayak singa. Nanti dijelaskan di apa? Macam-macam suami itu ada suami yang jenisnya kayak singa. Jadi masuk, keluar ya keluar. Jadi nggak mau mendengar keluhan istri seperti itu. Bahkan disebutkan apa? Sauji lahmu jamalin wasin ala ra'si jabalin. Suamiku itu kayak daging unta kurus di atas puncak gunung yang terjal. Lahsadun ya, ayur taqo wala samin ayun taqol. Samin ayun taqol ya. Jadi tidak sudah di kaki jauh ya di atas puncak gunung, tapi apa? Sudah kurus ya. Sudah di kaki jauh tapi dapat kurus gitu loh suaminya itu. Kemudian apa? Ya sudah terjal sampai sana dibawa turun juga susah ya. Jadi ibaratnya kalau ibu-ibu itu minta duit 1 juta gitu, sudah susah, ya udah Bu bisa tak kasih 500 perak gitu keluar ya. Nah itu suami-suami seperti itu nanti dijelaskan di belakang insyaallah. Makanya suami-suami ini harus pengertian ketika melakukan hubungan suami istri tentu. Ya, nanti kita bahas adab tentang jima, ini penting sekali karena untuk menghasilkan anak-anak yang soleh diantaranya harus mengetahui adab-adab ini ya jima. Nah, maka hendaknya seorang pelan-pelan ya buat suasana romantis. Kemudian kalau bisa istrinya pakai minyak wangi, cukur dulu, sisir dulu seperti itu. Ya. Nah, satu lagi dijelaskan ada tetangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Farisian, dia seorang yang Persia. Karena Thayyibul Maroki Fasona uli Rasul Sallam. Ini seorang yang pandai memasak. Kemudian apa? Mengundang Rasulullah SAW. Tapi orang Paris ini yang diundang hanya siapa? Rasulullah SAW saja. Maka Rasul menyebutkan wahazihi, bagaimana dengan istri saya ini? Maksudnya Aisyah betul di sampingnya. Maka Farisian menjawablah jangan diajak gitu maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW menolak. Kemudian seorang Farisian ini datang lagi, undang lagi untuk makan makanannya yang enak. Kemudian apa? Rasul juga tetap mempertahankan, ya. Setelah diundang, wahadihi bagaimana dengan ini? Ya. Kemudian apa? Mengatakan lagi. Sampai ketiga kali ya jelaskannya. Suma ada ya yad'uhu faqala Rasulullah wa hadhihi qala na'am. Terakhir dia datang lagi mengundang kepada Rasulullah kemudian mengatakan apa? Wa hadhihi bagaimana dengan ini? Maksudnya Aisyah. Maka baru dia mengatakan oh iya. Maka dijelaskan apa? Ya. Faqama yadafa'ani hatta atayaman manzilah, yaitu kemudian Aisyah dan Rasulullah ini bangkit, kemudian apa? Dorong-dorongan, ini menunjukkan apa? Sendoburunya dorong-dorongan sampai menuju kepada manzilahnya orang Paris ya, yang pandai masak. Nah, ini ya karena bahasa rumah tangga jadi agak nyantai aja ya. Bagian daripada husnul mu'asyirah sehingga seorang Muslim hendaknya dia ketika memperbagus hubungannya dengan istrinya, dengan anaknya, ini wajib dia mengiringi dengan ibadah, memperbanyak ibadah. Karena ini yang akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Mesti ingat tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala tentang kebahagiaan. Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl, "Man amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dan siapa beramal soleh laki perempuan dalam keadaan beriman, apa? Dijamin diberikan kehidupan yang baik. Ya, ini fakidina asyukurullah. Insyaallah yang sedikit
Insyaallah nanti kita lanjutkan dari hadis Musyarah, ya, itu hadis tentang tipe atau macam-macam suami. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pembahasan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.